Alhamdulillah baik. Baik. Sekarang apa? Habis itu mobil juga lah. Ya, saya punya rasa penasaran. Biar rasa penasaran saya itu terobati. Berarti jangan mobil dong. Ya enggak masih tetap. Ya masih. Gimana? Ini kan kita lama ya. Iya iya. Yang mungkin saya pernah dari proses yang selama ini tingkat keberhasilannya itu berapa persen? Sebenarnya kalau kita serius kita upayakan serius dan tahu ilmunya rumus konslet itu seperti apa, menurut saya kemungkinan 99% jadi, Mas. Oh gitu. Jadi tergantung keseriusan kita gitu. Keseriusan kita dan pemahaman tentang si konslet itu sebenarnya seperti apa sih gitu. Dan kita harus tahu burung-burung yang seperti apa yang mendekati konslet, burung-burung yang seperti apa yang mudah kita garap. Ya, kita harus pahami dulu, Mas. Jangan kita asal nggarap burung, ya janganlah. Ya, jadi kita semakin kita tahu ilmu ke situ, waktu kita semakin singkat dan kesempatan atau kemungkinan berhasilnya semakin tinggi, Mas. Jadi pahami dulu teknik-teknik dasar pemilihan dari nada kering, udah tahu. Contoh burung lobet yang mudah konslet kan berubah dari nadanya, biasanya durasinya panjang, terus dia selalu emosi, bikin emosi yang sangat tinggi, Mas. Jadi emosi yang sangat tinggi itu untuk memacu si burung itu sebenarnya cepat konslet, Mas, seperti itu gitu. Tapi terkenalnya kalau Novi kan dengan dulu pernah dengan settingan anak tiri waktu dulu ya. Oh, kalau anak tiri itu kan untuk betina. Nah, setelah itu kan Novi menerapkan di jantan itu kan jantan kali jantan terkenalnya. Iya. Banyak teman-teman tuh yang menanyakan dengan sistem jantan kali jantan, apakah harus cepat mungkin dipasangkan dengan betina apa? Terkadang kan sekarang juga ada, Om. Ketika udah jadi ngonslet dengan jantan kali jantan, nggak berani diganti pasangan betina gitu, Om. Ya, kalau menurut saya salah, Mas. Karena untuk ngunciin 100% si jantan itu tetap pakai betina. Kalau toh itu jantan sama jantan jalan lapangan, biasanya begitu tingkat birahinya yang sampai titik tertinggi, dia tetap rewel, Mas. Rewel karena apa? Tingkat birahi untuk ngimbangin emosinya sangat susah. Jadi kita turunin dengan kawin yang rutin, kita pedal, kita gantang untuk mancing emosinya, kita gabung lagi. Permainan yang semakin kita rutin, semakin kita rutin seperti itu mempercepat untuk burung stabil di lapangan. Contohnya gini, kalau kita hanya mengandalkan nafsu kita untuk cepat konslet tapi ilmu kita dangkal, ya mohon maaf itu. Kalau teman-teman yang belum benar-benar menguasai, pemahamannya belum benar, ya kita malah stres sendiri. Jadi belajar dulu ilmunya, setelah ilmunya udah tahu baru kita praktek pelan-pelan. Oh, seperti ini itu seperti apa sih? Kok belum jadi-jadi nih? Turunin lagi, naikin lagi. Kan saya udah pernah membahas tentang ilmu konslet sebenarnya, yang tadinya mau saya bikin satu buku itu sampai sekarang belum saya rilis. Sebenarnya itu banyak pertimbangan. Ya karena izinnya juga perlu izin juga. Ya, yang pertama, yang kedua itu butuh benar-benar detail dan
jangan sampai salah paham saya bikin buku itu. Jadi sampai sekarang belum saya rilis. Yang saya sampaikan di sini pelan-pelan itu kuncinya adalah naik turun turun naik. Udah selesai. Kita bikin jantan, setelah tinggi kasih betina, naik turun, kita single lagi, naik lagi, ganti betina, naik lagi. Kalau pengen mainan jantan asal pakai betina satu juga boleh, tapi dengan syarat kita kasih kawin. Setelah kawin udah mulai rutin, kita gelodoknya kita ambil. Jadi hariannya hanya pakai sangkar kotak tanpa gelodok. Pakannya kencengin terus, pakan kencengin terus. Jadi dulu saya juga pernah seperti itu. Nanti kalau kita gantang, bawa pasangannya boleh, bawa single boleh, digantang. Nanti kalau belum jalan ya tetap digantang, nanti digabung lagi. Setelah tanda-tanda untuk siap digantang, walaupun belum konslet, itu di samping betinanya dia mau bunyi, tapi tanpa gelodok. Nanti kalau udah main kok mulai lemes lagi, nggak gacor, kita gelodok lagi. Itu kan naik turun permainan sebenarnya, Mas. Cuman kadang teman-teman tuh ada yang gagal paham lah istilahnya gitu menurut dia. Ya, jadi berarti kuncinya itu antara kita mengatur emosi dan birahinya gitu menurut dia. Iya, naik turun birahi. Ya, kita perpacu emosi itu bisa jantan sama jantan, bisa digantang. Lah kalau hanya didiemin saja, burung disingle saja, tanpa ada proses naik turun, dipasangin setelah kawin atau setelah telur disingle lagi, susah, Mas. Ada satu burung kejadian seperti itu jadi tanpa disengaja, tapi kemungkinan itu sangat kecil untuk jadi. Kasus-kasus seperti itu juga ada, burung dibiarin aja tiba-tiba konslet, karena sebenarnya tingkat emosi si burung ini sangat tinggi. Kalau hanya birahinya hanya tinggi saja, dia paling-paling cuma garuk-garuk aja sama ngembung, badannya ngembung. Itu burung sebenarnya birahi tinggi, tapi emosinya yang kurang, Mas Herman. Nah itu cara mengamati burung yang dalam arti birahinya tinggi tapi emosinya kurang. Ya paling ngembung, diem, banyak diem, ngembung badannya. Sebenarnya itu burung yang birahinya saja, tapi emosinya kurang. Nah itu untuk menaikkan emosinya gimana? Ya kasih jantan-jantan dulu, biar dia ngajar si pasangannya, nanti baru kasih betina single lagi. Tapi kalau pengen yang cara yang efektif juga ada, pakai gelodok, suruh kawin sama betinanya. Setelah kawin nyarang, nggak usah pakai sarang juga boleh, yang penting kawin. Dia lihat kawin, sering kawin. Lah itu setelah sering kawin itu gelodoknya buang. Setelah 1-2 minggu itu si burung, si jantan itu merasa gelisah, karena si betina juga merasa gelisah, nggak ada gelodok. Itu susah dikawin. Lah emosi itu timbul, Mas. Emosi itu timbul karena nimbulin emosi itu bisa berbagai macam cara. Iya, dengan cara gelodoknya dibuang, nggak ada, si betina ini juga nggak nyaman, si jantan pengen ngawin nggak bisa atau susah, pengen ngawin si betina juga nggak nyaman karena nggak ada gelodoknya. Nah, mau ngawin nggak jadi, si jantan padahal birahinya udah mau naik, emosinya ikut naik, Mas. Itu keseimbangannya di situ sebenarnya. Lah baru kita setelah mulai bunyi di samping betina, walaupun pendek-pendek kita gantang, walaupun narik sekali 2 kali, itu adalah proses. Nggak mungkin kita proses itu langsung jadi, itu nggak bisa, Mas. Nggak bisa, kecuali kita beli burung bahannya yang udah ibaratnya udah mulai kering, udah mulai ada dobelannya, itu baru kita prosesnya semakin cepat. Sekarang kan ya. Musimnya istilahnya yang lagi benar-benar lagi kejar itu burung-burung kualitas. Nah, kalau menurut Om sendiri, apakah kualitas itu bisa dibuat, bisa dibikin istilahnya? Nggak bisa menurut saya. Bisa memaksimalkan burung, cuman kalau karakter dari durasi atau nada atau alunan dari si lobet konslet itu nggak bisa, Mas.
contoh dari nada kering kristal atau yang ngalun itu kan ngalun ya, bahasa saya ngalun lah ya. Itu biasanya durasinya lebih panjang daripada burung yang tik 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 kristal lah ya. Menurut saya nada itu bisa macam-macam kalau burung konslet, karena bawaan si karakter burung tersebut. Kita nggak bisa bikin burung itu jadi durasi atau semakin panjang, nggak bisa. Kita memaksimalkan bisa, tapi untuk jadi durasi semau kita yang kita inginkan nggak bisa, Mas Herman.